Metafisika filsafat Barat. Sebelumnya telah kita lihat bagaimana perbandingan metafisika filsafat Islam dan Barat melalui persamaan dan perbedaannya serta pengaruh epistemologi pada kedua filsafat tersebut. Pada muatan kali ini, kita akan melihat bagaimana metafisika dalam filsafat Barat. Sebelum lanjut, antara metafisika dan ontologi adalah sering diidentikan sama, namun dalam beberapa literatur juga didapati antara keduanya berbeda, di mana metafisika dipandang lebih luas daripada ontologi, yaitu ontologi merupakan bagian dari metafisika di samping kosmologi, teologi metafisik, hakikat diri, serta struktur dan evolusi alam semesta. Seperti diketahui, secara sederhana metafisika merupakan persoalan di luar pengalaman fisik atau indrawi. Pertama kali istilah metafisika ini dimunculkan oleh Andronicus dalam mengatalogkan karya-karya Aristoteles, di mana terdapat pemikiran Aristoteles yang tidak memiliki judul khusus mengenai alam yang melampaui fisika. Sehingga dalam katalog tersebut, Andronicus meletakkan pemikiran itu setelah pemikiran fisika. Maka dapat kita pahami bahwa, asal mula istilah metafisika merupakan urutan katalog pada karya Aristoteles oleh Andronicus, namun pada perkembangannya, metafisika menjadi salah satu cabang filsafat yang membahas tentang realitas. Kendati demikian, sebenarnya Aristoteles sendiri tidak menggunakan istilah metafisika pada persoalan realitas, melainkan filsafat pertama atau proto-filosofia. Hal ini menjadi sama dengan filsafat Islam, bahwasanya metafisika merupakan filsafat pertama atau falsafah ula. Sehingga dapat disebutkan bahwa, metafisika merupakan cabang filsafat yang mempelajari hakikat realitas yang paling mendasar, di luar pengalaman indrawi. Lantas bagaimana metafisika dalam filsafat Barat? Pada muatan ini akan ditinjau melalui perjalanan atau perkembangan metafisika dari waktu ke waktu, mulai dari zaman Yunani kuno sampai dewasa ini, serta kritik terhadap metafisika filsafat Barat. Untuk itu mari kita pahami bersama. Zaman Yunani kuno. Terdapat beberapa tokoh utama pada zaman Yunani kuno dalam meletakkan batu pertama persoalan metafisika, seperti Parmenides, Plato dan Aristoteles. Mari kita pahami bagaimana pandangan filsuf Yunani kuno ini tentang metafisika. Pertama, Parmenides. Pemikiran Parmenides tentang metafisika terkenal dengan doktrin tentang yang ada, di mana menurut Parmenides hanya yang adalah yang benar-benar ada, dan perubahan serta pluralitas merupakan ilusi. Parmenides menekankan yang ada tersebut bersifat abadi, tidak berubah, dan tunggal. Sehingga dapat kita pahami bahwasanya, Parmenides menentang pandangan umum yang menyatakan realitas itu dinamis dan jamak. Pemikiran Parmenides ini menjadi pengaruh pada perkembangan ontologi, karena menekankan pentingnya logika dalam memahami realitas. Parmenides menyatakan bahwa jalan menuju kebenaran adalah melalui akal budi dan bukan indera. Kedua, Plato. Selain Parmenides, Plato juga menjadi bagian dari peletak dasar metafisika filsafat Barat. Dalam metafisika Plato dikenal dengan konsep ide, di mana Plato berpandangan realitas sejati terletak di dunia ide, yaitu dunia yang terdiri dari bentuk-bentuk abadi dan sempurna, sementara dunia fisik yang kita alami hanyalah bayangan atau tiruan yang tidak sempurna dari dunia ide. Sebagai contoh misalnya, ide tentang keindahan, ia sempurna dalam ruang ide dan keindahan dalam realitas eksternal hanya partisipasi yang tidak sempurna. Seperti yang kita tahu, pemikiran ini dikenal dengan teori mimesis, bahwasanya dunia ide merupakan dunia atas yang sempurna sementara realitas eksternal merupakan dunia bawah sebagai tiruan ide yang tidak sempurna. Membaca pemikiran tersebut, memberitahu kepada kita bahwa, konsep ide Plato membedakan antara realitas yang dapat diindra adalah dunia fisik dan realitas yang dapat dipahami oleh akal budi adalah dunia ide. Ketiga, Aristoteles. Adapun Aristoteles dalam hal metafisika merupakan upaya mengembangkan metafisika dengan fokus pada substansi dan penyebab. Aristoteles berpandangan bahwa, substansi merupakan entitas individual yang ada secara mandiri, dan setiap substansi memiliki esensi atau hakikat maupun sifat. Hal yang perlu diingat dari pandangan Aristoteles adalah kritikan terhadap konsep idenya Plato, di mana dalam metafisika Aristoteles menekankan pentingnya pengamatan empiris dalam memahami realitas tidak hanya sebatas dalam dunia ide seperti yang diutarakan oleh Plato. Agaknya, kendati ada perbedaan dari ketiga tokoh ini dalam menyelami realitas seperti realitas dunia ide dan dunia eksternal,
namun ketiganya sama menunjukkan bahwa dalam memahami hakikat realitas membutuhkan rasionalitas logika. Abad Pertengahan. Seperti diketahui bahwa, filsafat Barat abad pertengahan merupakan filsafat dengan corak teosentris atau filsafat yang dipengaruhi oleh unsur teologi melalui sistem skolastik, sehingga abad pertengahan dengan corak teosentris ini disebut juga dengan filsafat skolastik. Nah, corak inilah yang mempengaruhi bagaimana metafisika filsafat Barat pada abad pertengahan, selain dominasi gereja dalam kehidupan, abad pertengahan juga dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles, di mana filsuf Thomas Aquinas mencoba mensintesiskan antara filsafat Aristoteles dengan ajaran teologi Kristen. Adapun sintesis tersebut merupakan upaya untuk mempertanyakan tentang keberadaan Tuhan, sifat-sifat Tuhan, dan hubungan antara Tuhan dan alam semesta. Melalui pendekatan skolastisme, metafisika abad pertengahan berupaya menekankan penggunaan logika dan dialektika untuk memahami dan mempertahankan doktrin-doktrin Kristen. Demikian itu terlihat pada peranan filsuf skolastik dalam menggunakan metode argumentasi yang ketat dan sistematis membahas masalah metafisika. Mari kita intip bagaimana metafisika filsafat Barat abad pertengahan ini. Pertama, melalui pemikiran Thomas Aquinas. Karya-karya Aristoteles, yang ditemukan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap metafisika pada masa itu. Thomas Aquinas yang hidup pada tahun 1225 sampai tahun 1274 Masehi, dalam sintesisnya terhadap filsafat Aristoteles dengan ajaran Kristen termaktub dalam Summa Theologica. Dalam karya tersebut, Aquinas menunjukkan 5 argumen untuk membuktikan keberadaan Tuhan, yang dikenal sebagai 5 jalan, yaitu 1. Gerak, bahwasanya, segala sesuatu bergerak pasti ada yang menggerakkannya, yaitu Tuhan atau penggerak utama. 2. Sebab akibat, bahwasanya, segala sesuatu memiliki sebab, dan Tuhan merupakan penyebab utama yang tidak disebabkan. 3. Kontingensi, yaitu keberadaan yang harus ada dan kemungkinan yang disebabkannya. 4. Tingkatan kesempurnaan, di mana Tuhan merupakan puncak kesempurnaan. 5. Tujuan akhir, bahwasanya alam semesta diyakini memiliki tujuan, yaitu Tuhan. 5 argumen ini menjadi landasan dan ajaran dalam sistem skolastik pada abad pertengahan dan menjadi pandangan metafisika filsafat Barat kala itu. Kedua, pemikiran Anselmus. Selain Thomas Aquinas, juga terdapat filsuf lainnya yang menjadi acuan dalam metafisika filsafat Barat abad pertengahan yaitu Anselmus. Anselmus merupakan filsuf yang berasal dari Canterbury, yaitu daerah Tenggara Inggris. Anselmus hidup kisaran tahun 1033 sampai tahun 1109 Masehi. Dalam hal metafisika Anselmus dikenal dengan argumen ontologisnya untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Ia berpendapat bahwa keberadaan merupakan bagian dari esensi Tuhan, di mana Tuhan menurut Anselmus merupakan suatu yang tidak ada yang lebih besar darinya untuk dipikirkan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa, filsafat Barat abad pertengahan dalam hal metafisika banyak dipengaruhi oleh filsafat skolastik Kristen, yang mana dapat dikatakan bahwa, metafisika filsafat Barat abad pertengahan akan pengaruh Aristoteles menempatkan Tuhan sebagai sebab, penggerak dan lainnya yang utama. Nah, hal inilah yang menjadi tumbuh kembangnya pemahaman filsafat dan agama di Barat dengan kaitannya pada negara, sehingga pada gilirannya filsafat Barat dari corak skolastik atau pengaruh teokrasi gereja berupaya menjadi sekuler, yaitu pemikiran filosofis diarahkan pada pemisahan agama dari negara atau dengan kata lain kehidupan negara beserta ruang pemikiran tidak lagi terhubung dengan agama, adapun puncaknya terjadi pada peristiwa yang dinamakan dengan pencerahan, Aufklärung ataupun Renaissance. Abad modern. Terjadinya pencerahan di Eropa menandakan peralihan masa dari abad pertengahan menjadi modern, yaitu dari corak teosentris menjadi antroposentris, di mana masa ini menandakan pemisahan antara agama dan filsafat, termasuk dalam tingkat praktis adalah pemisahan negara dengan agama, dengan kata lain, abad pertengahan kehidupan yang dipengaruhi oleh teologi melalui sistem skolastik, pada abad modern beralih fokus pada kebebasan manusia dalam menentukan keberadaannya. Zaman modern ditandai dengan penekanan pada akal budi manusia dan pengalaman empiris dalam menggantikan dominasi teologi. Di mana manusia menjadi pusat perhatian dalam pemikiran filosofis, sehingga dalam metafisika filsafat Barat mempertanyakan persoalan kesadaran dan kebebasan manusia.
Peralihan corak atau fokus pemikiran filsafat tersebut dapat disebutkan seperti munculnya beragam filsuf sekuler dengan puncak kematian Tuhan oleh Nietzsche. Selain itu, dalam metafisika filsafat Barat abad modern, juga menjadi lahirnya epistemologi aliran filsafat Barat, yang mana dengan sendirinya masing-masing aliran tersebut memiliki pandangannya terhadap metafisika. Contoh, misalnya filsuf René Descartes dengan dualisme pikiran tubuh, Immanuel Kant dengan kritik metafisika tradisional, dan Hegel dengan idealisme absolutnya, serta filsuf-filsuf lainnya. Secara terbatas, mari kita intip bagaimana pandangan beberapa filsuf Barat abad pertengahan terkait metafisika. Pertama, René Descartes. René Descartes merupakan filsuf kebangsaan Prancis yang hidup pada tahun 1596 sampai tahun 1650 Masehi, atau abad ke-17. Descartes dikenal dengan istilah cogito, ergo sum, aku berpikir, maka aku ada. Descartes dalam hal metafisika mengembangkan dualisme pikiran tubuh, yang membedakan antara substansi mental dan substansi material, di mana Descartes membagi realitas menjadi dua jenis substansi yang berbeda, yaitu 1. Res cogitans, yakni substansi berpikir. Substansi ini mencakup pikiran, kesadaran, dan jiwa dengan sifat non-fisik dan tidak memiliki ekstensi atau ruang. 2. Res extensa, yakni substansi yang luas, mencakup materi fisik, seperti tubuh dan benda-benda di dunia luar. Substansi ini kebalikan dari substansi sebelumnya, yaitu ekstensi atau memiliki ruang dan tunduk pada hukum-hukum fisika. Sementara konsep cogito ergo sum dalam kaitan metafisika merupakan metode keraguan radikal untuk mencari kepastian. Descartes meragukan segala sesuatu yang dapat diragukan, termasuk keberadaan dunia luar dan bahkan tubuhnya sendiri. Namun, Descartes menemukan satu hal yang tidak dapat diragukan, yaitu keberadaan pikiran atau kesadaran diri, yang mana berpikir membuktikan keberadaan aku atau si berpikir. Konsep cogito ergo sum, Descartes dapat dinyatakan sebagai dasar bagi metafisika yang menunjukkan kesadaran berupa pikiran adalah realitas yang pasti dan mendasar. Konsep cogito ergo sum memiliki implikasi metafisika yang mendalam, yaitu mengarah pada pandangan bahwa realitas mental atau pikiran adalah sesuatu yang berbeda dan terpisah dari realitas material seperti tubuh dan dunia luar. Sisi lain, sebagai bapak filsuf, dalam metafisika Descartes berpandangan bahwa Tuhan adalah substansi yang sempurna dan menjadi penjamin kebenaran dari pemikiran manusia. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa pandangan Descartes tentang realitas mental dan material didasari pada dualisme substansi dan konsep cogito ergo sum, telah membentuk landasan penting bagi pemikiran metafisika Barat. Kedua, Immanuel Kant. Immanuel Kant merupakan filsuf asal Jerman yang hidup pada tahun 1724 sampai tahun 1804 Masehi, yaitu abad ke-18. Terkait metafisika, Immanuel Kant merupakan filsuf yang mengkritik metafisika tradisional dalam karyanya yang berjudul Critique of Pure Reason, atau Kritik Akal Murni. Kant berpendapat bahwa akal budi manusia memiliki keterbatasan dalam memahami realitas yang melampaui pengalaman indrawi. Sehingga dalam pandangannya Kant yang mensintesiskan rasionalisme dan empirisme untuk membedakan antara fenomena dan noumena. Menurut Kant, metafisika yang sah harus berfokus pada penyelidikan struktur mental yang memungkinkan pengalaman dan pengetahuan. Kant mengemukakan bahwa terdapat ide-ide regulatif, seperti Tuhan, kebebasan, dan keabadian jiwa, yang meskipun tidak dapat dibuktikan secara empiris, memiliki fungsi penting dalam memberikan arah dan makna bagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, Kant dengan aliran filsafat kritisisme mengkritik metafisika tradisional atau kritik akal budi murni, di mana hal tersebut merupakan upaya Kant untuk membedakan antara akal budi empiris yang berkaitan dengan pengalaman indera dengan akal budi murni yang melampaui pengalaman untuk mencapai pengetahuan metafisika. Dengan kata lain, kritik terhadap metafisika tradisional atau kritik akal budi murni adalah upaya mengatasi kebuntuan antara rasionalisme yang menekankan akal budi sebagai sumber pengetahuan dengan empirisme yang menekankan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Menurut Kant, pengetahuan manusia adalah hasil dari interaksi antara pengalaman dan struktur mental bawaan, sehingga dalam kritikan tersebut Kant membedakan antara fenomena, yakni dunia yang kita alami dengan noumena, yaitu dunia dalam dirinya sendiri. Maka,
Dengan demikian dapat kita pahami bahwa, pandangan metafisika kan melalui kritikan akal murni memberi gambaran bahwasanya akal budi manusia memiliki batasan, dan pengetahuan metafisika yang sesungguhnya tidak dapat dicapai oleh indera. Ketiga, Hegel. Hegel merupakan filsuf dengan kebangsaan Jerman yang hidup pada abad ke-19. Hegel yang dikenal dengan teori dialektika ini, dalam hal metafisika berupaya mengembangkan idealisme absolut, di mana realitas adalah ekspresi dari roh absolut, yaitu bersifat spiritual atau mental. Idealisme absolut yang diusung oleh Hegel berbeda dari idealisme subjektif, yaitu pandangan yang memahami realitas hanya ada dalam pikiran individu, sementara menurut Hegel roh absolut adalah realitas objektif yang mencakup segala sesuatu. Kendati dalam metafisika Hegel dikenal dengan konsep roh absolut, dalam proses perkembangannya pemikiran dialektika Hegel tidak dapat dihindari darinya, di mana roh absolut berkembang melalui proses dialektika, yang melibatkan tesis, antitesis, dan sintesis. Proses ini menggerakkan sejarah dan perkembangan kesadaran manusia. Dalam hal metafisika, Hegel menjadikan roh sebagai konsep sentral dalam filsafat. Ini bukan hanya pikiran individu, tetapi juga kesadaran kolektif umat manusia, sejarah, dan budaya, di mana roh absolut mewujudkan dirinya dalam dunia melalui berbagai bentuk, termasuk seni, agama, filsafat, dan negara. Menurut Hegel dengan pendekatan dialektika, sejarah merupakan manifestasi dari perkembangan roh absolut, yang secara bertahap mencapai kesadaran diri yang lebih tinggi. Tidak sampai di situ, dunia modern yang mulai beralih pada corak antroposentris dengan melepaskan unsur teologi, diketahui dalam tingkat praktis juga menunjukkan pemisahan antara agama dan negara, sehingga menurut Hegel negara adalah perwujudan tertinggi dari roh di dunia. Ini adalah lembaga yang memungkinkan individu untuk mencapai kebebasan dan kesadaran diri yang penuh. Dengan demikian, dengan memahami tiga pandangan filsuf tersebut dalam hal metafisika filsafat barat abad modern dapat kita pahami bahwa, terjadi perubahan titik sentral dalam filsafat, yaitu dengan melepaskan manusia beserta pemikiran-pemikiran dari unsur-unsur teologis dan lebih menitik beratkan pada keberadaan manusia melalui pengetahuan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa, abad modern merupakan bentukan awal munculnya epistemologi dalam filsafat secara lebih serius dari sebelumnya. Sehingga dalam hal metafisika filsafat barat abad modern pengaruh epistemologi filsafat tidak dapat dielakkan, demikian itu tergambar pada pemikiran para filsuf abad modern seperti yang telah kita bicarakan. Abad kontemporer, melihat perjalanan metafisika dalam filsafat barat, mulai dari zaman Yunani kuno sampai pada abad modern memberitahu bahwa, dalam filsafat barat persoalan metafisika mengalami perkembangan, demikian itu terlihat kentara memasuki abad modern yang menekankan fungsi keberadaan pada manusia itu sendiri berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Kendati demikian, persoalan metafisika era kontemporer masih tetap sama, yaitu persoalan yang mempertanyakan pertanyaan ontologis tentang hakikat keberadaan, identitas, dan kausalitas terus diperdebatkan. Sehingga memasuki era kontemporer sampai dewasa ini metafisika tetap menjadi kajian yang menarik dalam filsafat dan terampil dengan beragam aliran dengan pendekatannya masing-masing. Hal ini kembali menunjukkan metafisika mulai dari abad modern sampai dewasa ini banyak dipengaruhi oleh peranan epistemologi dalam filsafat. Diketahui bahwa, metafisika pada era kontemporer terus berkembang dengan berbagai aliran, seperti eksistensialisme, fenomenologi, dan filsafat analitik, serta lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa, persoalan metafisika filsafat barat era kontemporer mencerminkan keragaman pemikiran filosofis, atau terdapat pluralitas dalam metafisika, demikian itu dikarenakan tidak ada corak dominan dalam metafisika filsafat barat era kontemporer. Beragam pandangan metafisika era kontemporer tersebut, misalnya seperti apa yang pernah kita sebutkan pada muatan sebelumnya, yaitu seperti aliran materialisme yang berpandangan bahwa hanya materi yang ada, dan segala sesuatu, termasuk kesadaran, dapat dijelaskan dalam istilah materi. Sementara aliran idealisme berpandangan bahwa, realitas pada dasarnya bersifat mental atau spiritual. Selain aliran tersebut, beberapa aliran dengan pandangan metafisika secara terbatas dapat kita contohkan misalnya, eksistensialisme yang menekankan kebebasan, tanggung jawab, dan makna keberadaan manusia. Fenomenologi, mempelajari struktur pengalaman dan kesadaran.
Dan postmodernisme berupaya mengkritik konsep-konsep seperti kebenaran objektif, realitas tunggal, dan kemajuan sejarah. Adapun aliran metafisika naturalistik menjelaskan realitas dalam istilah-istilah ilmiah, di mana aliran ini berpendapat bahwa hanya entitas dan proses yang dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan, sehingga itulah yang benar-benar ada. Lain sisi, hal yang tidak kalah menarik untuk disebutkan yaitu kehadiran filsafat analitik atau aliran filsafat yang fokus pada persoalan kebahasaan. Yang mana filsafat analitik menekankan pentingnya analisis bahasa dalam memahami masalah-masalah, begitupun persoalan metafisika, yaitu pertanyaan tentang keberadaan, identitas, dan kausalitas harus dengan kejelasan bahasa seperti ketepatan dan argumentasi logis. Dengan demikian, metafisika filsafat barat era kontemporer memberitahu kepada kita bahwa terdapat pluralitas metafisika yang tercermin pada keragaman dan kompleksitas pemikiran filosofis. Kritikan metafisika filsafat barat. Setelah memahami perjalanan metafisika filsafat barat, mulai dari zaman Yunani kuno sampai dewasa ini, menunjukkan persoalan yang terus mengalami perkembangan setiap zamannya. Terlepas dari itu, bukan berarti perkembangan metafisika filsafat barat tanpa ada kritikan, misal seperti kritik metafisika tradisional oleh Immanuel Kant. Selain itu, kritikan lainnya berasal dari kaum positivis logis dan aliran postmodernisme. Untuk itu, secara terbatas mari kita lihat bagaimana kritikan terhadap metafisika dari beberapa aliran tersebut. Pertama, positivisme logis. Kaum positivis logis, yang berkembang pada awal abad ke-20, mengkritik metafisika karena dianggap tidak memiliki dasar empiris dan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermakna. Kaum ini berpandangan bahwa hanya pertanyaan-pertanyaan yang dapat diverifikasi secara empiris dan analitislah yang bermakna, sementara pernyataan metafisika, seperti tentang keberadaan Tuhan atau hakikat realitas, dianggap tidak dapat diverifikasi dan dianggap tidak bermakna oleh kaum positivisme logis. Adapun implikasi terhadap kritikan tersebut, mengakibatkan metafisika mengalami penurunan popularitas pada pertengahan abad ke-20, sehingga tidak heran memasuki abad kontemporer kesadaran ontologis masyarakat barat cenderung turun bahkan tidak ada, oleh sebabnya masyarakat barat mengalami kekurangan dimensi spiritualitas dan terus bebas tanpa mempertimbangkan nilai moral. Kedua, postmodernisme. Filsuf postmodern, seperti Jacques Derrida dan Michel Foucault, mengkritik konsep-konsep metafisika tradisional, seperti kebenaran objektif, realitas tunggal, dan kemajuan sejarah. Mereka berpendapat bahwa pengetahuan dan realitas dikonstruksi secara sosial dan linguistik. Akan kritikan postmodernisme tersebut menyebabkan terjadinya dekonstruksi metafisika filsafat barat, di mana hal tersebut mengarahkan metafisika pada perhatian peran kekuasaan, bahasa, dan budaya dalam membentuk pemahaman tentang realitas. Implikasi ini sangat terasa dewasa ini, di mana penggunaan bahasa menjadi aspek dominan, tanpa mengetahui substansi dari apa yang terucap sering menimbulkan kesalahan pahaman dalam kehidupan, bahkan tidak jarang seorang berucap tanpa mengetahui makna kata dan ucapan tersebut. Ketiga, kritik dari ilmu pengetahuan. Seperti disebutkan bahwa, epistemologi menjadi pengaruh tersendiri dalam metafisika, di mana dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, banyak pertanyaan yang dahulu menjadi ranah metafisika, sekarang dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan. Contoh misalnya, pertanyaan tentang asal-usul alam semesta, yang dahulu dijawab dengan argumen metafisika, sekarang dijawab oleh kosmologi. Kendati, dapat diutarakan pendapat dalam menanggapi kritikan metafisika dengan mengatakan bahwa, ruang sebenarnya metafisika bukan hanya realitas eksternal yang dapat diverifikasi secara empiris. Namun demikian itu, metafisika filsafat barat dalam perkembangannya telah didekonstruksi, sehingga kritikan demi kritikan metafisika melahirkan metafisika yang tidak lain untuk menghindari kritikan. Baik, kawan-kawan semua, kurang lebih demikianlah kritikan dalam metafisika filsafat barat. Hal ini sekaligus menandakan telah habis yang kita bicarakan tentang metafisika dalam filsafat barat. Bagaimana, apakah teman-teman menyukai filsafat? Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat dan terima kasih.